Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, kreator Uang Kita Channel. Kali ini saya kemudian akan membawa materi tentang interpretasi sistematis pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang mana dimaksud tentang interpretasi sistematis pasal-pasal KUHP tersebut, saya akan mencoba menjelaskan karena materi ini ada sekitar 64 slide, sehingga untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan membahasnya secara sistematis sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan saya, bahwa apa yang menjadi pengetahuan saya akan saya tuangkan dalam pembahasan kali ini. Buat teman-teman dan para sahabat, bahwa ketika ada yang keliru dan ada yang salah tentang pembahasan saya, itu murni daripada kesalahan saya dan pengetahuan saya yang masih sampai hari ini masih dalam tahap belajar untuk kemudian memperluas pengetahuan kami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya menegaskan bahwa saya bukan seorang ahli hukum, saya juga bukan seorang yang paham tentang hukum. Saya hanya untuk kemudian mencoba untuk membawa dan membahas tentang materi interpretasi sistematis pasal-pasal KUHP ini. Saya lanjut ya, bahwa yang sistem pasal-pasal KUHP yaitu adalah ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Itu yang dimaksud dengan interpretasi sistematis pasal-pasal KUHP, yang dimana akan dituangkan dalam konteks bahwa terjadinya pelanggaran wewenang jabatan. Saya lanjut lagi ya, bahwa barang siapa yang memberi atau menyajikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 2. Barang siapa yang memberi sesuatu kepada seseorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Unsur-unsur ayat 1 ke 1 dan kedua yaitu adalah 1. Unsur objektif yaitu adalah memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang pegawai negeri. Unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu supaya ia dalam jabatannya berbuat atau mengalfakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Oke, teman-teman sudah bisa mengambil suatu pemahaman ya dari unsur-unsur ayat 1 ke 1 dan kedua ini ya. Ayat ke 1 kedua, memberi hadiah kepada seseorang pegawai negeri oleh sebab atau karena pegawai negeri itu dalam jabatannya telah mengalfakan sesuatu yang bertentangan dengan. Saya lanjut, bahwa ayat 1 ke 1 memberi hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri terdapat 2 perbuatan yang dilarang. Ada 2 perbuatannya para sahabat ya yang dilarang, yaitu adalah memberi hadiah dan memberi janji. 1 hadiah, memberi hadiah yang dimaksud adalah perbuatan memberikan ini dimaksud untuk memperoleh sesuatu. Pemberian hadiah harus merupakan perbuatan secara fisik yang juga harus diterima, di mana tidak perlu dipersoalkan maksudnya. Berhubungan harus diterima, di mana tidak perlu dipersoalkan maksudnya. Berhubung hal ini dapat merupakan gerakan refleks, gerakan secara tiba-tiba, atau dengan tujuan untuk dipakai sebagai barang bukti. Perbuatan memberi hadiah ini harus positif hingga dapat dinyatakan bahwa dengan tidak diterimanya pemberian itu bukan menolak pemberian itu terlaksana. Dengan demikian, perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan percobaan memberikan hadiah, dan selanjutnya perbuatan percobaan memberikan hadiah ini dapat juga dinyatakan sebagai perbuatan memberi janji. Selanjutnya perbuatan menawarkan sesuatu yang dimaksudkan untuk hadiah tetapi belum ada di tangan orang bagi siapa barang itu ditujukan kepada dan dapat dinyatakan sebagai pemberian janji. Saya lanjut. Oleh putusan Rechtsbank di luar dan tanggal 10 Desember 1887
tingkat pertama. Nah, ini putusannya. Salah satu contoh ya, bahwa perbuatan yang menyerahkan uang yang tidak oleh putusan banding atau Gerechtshof di Lorden tanggal 22 bulan Februari 1888 menetapkan bahwa penyerahan kepada seseorang pegawai negeri yang menolaknya dinyatakan sebagai perbuatan percobaan pemberian hadiah. Sesuatu pemberian hadiah terlaksana apabila barang sudah ada di tangan orang yang diberi hadiah itu. Nah, jadi pemberian hadiah itu dikatakan sudah terlaksana atau sudah memenuhi unsur ketika hadiah itu sudah ada di tangan orang tersebut. Hadiah itu adalah barang yang harus diberikan apabila barang itu belum ada di tangan, memberi dengan alasan apapun hal mana yang dapat dikatakan sebagai hendak diberikan. Oke, selanjutnya, sesuatu perbuatan pemberian janji sudah terjadi dengan melakukan pernyataan akan memberi, sedangkan pelaksanaan pemberiannya dilakukan kemudian. Nah, itu juga yang dimaksud. Jadi para sahabat hati-hati ya dalam kemudian mempengaruhi seseorang pejabat agar apa yang diinginkan teman-teman bisa terlaksana. Selanjutnya adalah salah satu contoh. Saya memberikan contoh. Oke, contohnya adalah seseorang yang ditangkap menyatakan dengan menunjukkan uang kepada petugas polisi, lepaskan saya dan uang ini untuk Anda. Misalnya kasus 86, ada kasus nih. Setelah itu kasus diberikanlah kepada uang polisi itu untuk mempengaruhi polisi itu agar melepaskan seseorang itu dalam tindak pidana itu. Yang dalam hal tersebut orang itu sambil menunjukkan uang yang hanya menyatakan lepaskan saya. Perbuatan ini merupakan juga perbuatan pemberian janji. Apabila dalam hal tersebut di atas orang yang akan ditangkap itu berusaha mendorong uang itu ke tangan petugas polisi, maka ia melakukan percobaan perbuatan pemberian hadiah. Pemberian hadiah atau janji harus dilakukan secara positif. Penawarannya harus dilakukan. Oke, salah satu contohnya ya, bahwa misalnya teman-teman para sahabat ada nih seseorang yang kemudian melakukan laporan polisi kepada aparat penegak hukum. Seseorang ini kemudian menjanjikan bahwa bagaimana cara saya agar perbuatan ini kemudian bisa ditangani secara cepat dengan memberikan uang tersebut kepada aparat penegak hukum itu, maka itu adalah sebagai sesuatu pemberian hadiah atau sesuatu yang kemudian melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak si pemberi ya. Jadi teman-teman bisa kemudian merangkumkan apa yang saya maksud. Oke, pegawai negeri sipil, pemberian hadiah atau pemberian janji harus dilakukan terhadap pegawai negeri. Oke, ini unsurnya. Selanjutnya teman-teman dapat melihat penjelasan di pasal 418 ya, dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri supaya ia dalam jabatannya berbuat atau mengalahkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Oke, pemberian hadiah ataupun janji harus dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri dan harus dilakukan juga dengan maksud untuk membujuk atau menggerakkan agar pegawai negeri di dalam pelaksanaan tugasnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, baik sesuatu untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Unsur yang dimaksud menentukan kesengajaan dari perbuatan yang dilarang. Maksud ini menentukan perbuatan itu untuk diancam dengan hukuman ketiadaan dari maksud ini mengakibatkan perbuatan itu tidak dapat dihukum. Saya lanjut. Tercapainya maksud ini tidak dipersoalkan meskipun maksud dari pelaku tidak terlaksana. Perbuatan pemberian hadiah atau janji itu tetap dapat dihukum asal maksud itu ditujukan agar pegawai negeri itu akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu yang merupakan pengurangan dalam melakukan kewajibannya. Apabila ia menghendaki agar pegawai negeri itu melakukan perbuatan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya, maka ia tidak dapat dihukum. Maksudnya menyimpulkan sesuatu pengetahuan bahwa perbuatan yang dikehendaki adalah perbuatan yang terlarang. HR dalam aresnya tanggal 13 November 1916 menyatakan bahwa maksud itu terdapat apabila pelaku mengetahui bahwa pegawai negeri itu untuk tidak. Selanjutnya dalam jabatannya.
Jadi tadi kita berbicara tentang unsur objektifnya, itu adalah pegawai negeri sipilnya. Sekarang kita membahas tentang apa yang melekat terhadap diri seseorang tersebut. Oke. Dalam jabatannya adalah berhubungan untuk melakukan atau tidak melakukan, bukan berhubungan dengan membujuk atau menggerakkan pemberian hadiah atau janji. Itu tidak perlu dilakukan sewaktu pegawai negeri melakukan jabatannya. Hanya dipersyaratkan bahwa pelaku menghendaki agar pegawai negeri itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu harus merupakan sesuatu perbuatan jabatan yang mengakibatkan kewajiban jabatannya terlanggar. Tetapi perbuatan itu tidak perlu terletak dalam batas lingkungan pelaksanaan jabatannya. Sebab setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya selalu terletak di luar batas lingkungan pelaksanaan jabatannya. Maksud itu justru ditujukan untuk memperoleh perbuatan yang terlarang. Di dalam melakukan jabatannya, ia memungkinkan untuk melaksanakan karena menduduki jabatannya itu. Lanjut, ayat 1 kedua. Dalam kedua ini tidak dijumpai perbuatan pemberian janji. Hubungan antara pemberian hadiah dan mengalfakan kewajiban dapat terjadi baik tidak langsung maupun langsung. Untuk menunjukkan hal ini dipergunakan oleh sebab atau karena. Ayat 2. Pemberian hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dilakukan terhadap 1. Pasal 210 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Tuh teman-teman, pasal 210 ya, para sahabat ya. Ayat 2-nya, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau advisio untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. 2. Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Oke. Di mana di pasal satunya adalah bahwa barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya. Pencabutan di pasal 3, pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 dapat dijatuhkan penyuapan terhadap hakim. Unsur-unsur ayat 1 ke 1 objektif, memberi hadiah atau janji kepada hakim. Subjektif, dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim untuk tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya. Pasal 210 Dir DG Perpu nomor 24 tahun 1960 LN 72/60 mulai berlaku pada tanggal 9/6/19. Selanjutnya, memberi hadiah atau janji. Teman-teman dapat melihat penjelasan pasal 209 kepada hakim. Perbuatan pemberian hadiah atau janji hanya ditujukan kepada hakim saja. Hakim mana diserahi untuk memutuskan suatu perkara dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya. Pemberian hadiah atau janji ini berhubungan dengan perkara yang dihadapi oleh hakim itu, hingga hakim itu terpengaruh dalam memutus perkara, di mana pemberian hadiah atau janji itu mempunyai kepentingan. Hakim ini mempunyai suara atau bagian dalam putusan untuk menentukan ketentuan pidana yang. Selanjutnya, pelaku mempunyai maksud dan berusaha karena pemberiannya atau janjinya untuk mengarahkan hakim itu ke arah yang dikehendaki oleh pelaku dalam memberikan keputusannya dalam suatu perkara yang dihadapi oleh hakim itu. Apakah karenanya pengaruh itu benar-benar dilakukan? Tidak menjadi persoalan. Perbuatan pemberian hadiah atau janji ini sudah dapat dihukum meskipun putusan yang dikehendaki oleh pelaku tidak terjadi. Bahkan meskipun putusan itu merupakan putusan yang tepat dan adil, hingga maksud untuk mempengaruhi putusan itu tidak terlaksana. Hal ini tepat sekali ditentukan berhubungan putusan hakim yang didasarkan atas perbedaan pendapat. Pada umumnya tidak dapat ditunjukkan bahwa putusan itu adalah
tidak tepat atau tidak benar. Tidak, bahwa putusan itu dengan sengaja diambil secara tidak tepat atau tidak benar. Demikian juga dapat ditujukan bahwa maksud untuk memperoleh putusan tertentu merupakan maksud untuk memperoleh keputusan yang tidak dapat atau tidak tepat atau tidak adil sepanjang ketetapannya masih dapat diperdebatkan. Oke, cara mempengaruhi untuk memperoleh putusan yang dikehendaki adalah tidak terbatas. Jadi para sahabat ya, caranya untuk memperoleh putusan yang dikehendaki itu tidak mempunyai ruang lingkup atau tidak terbatas. Dalam hal ini harus selalu terdapat pertimbangan dari hakim yang dipengaruhi. Pertimbangan mana dibutuhkan dalam penyelesaian perkara oleh. Selanjutnya, putusan dalam suatu perkara yang menjadi pertimbangan hakim tidak perlu selalu mengenai perkara yang harus dikemukakan di depan sidang pengadilan. Segala jenis ketetapan termasuk juga dalam pengertian putusan, seperti pengangkatan wali, penentukan kuasa, dan sebagainya. Perkara harus merupakan perkara yang semata-mata membutuhkan pertimbangan hakim. Ayat 1 kedua, unsur objektif memberi hadiah atau janji kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan sebagai penasihat untuk menghadiri pengadilan. Subjektif, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pertimbangan yang harus diberikan tentang sesuatu perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu. Ayat 2, unsur-unsur kalau hadiah atau janji diberikan dengan maksud supaya hakim menjatuhkan hukuman dalam salah satu perkara pidana. Pemberian hadiah atau janji kepada hakim dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku untuk memperoleh suatu putusan dalam suatu perkara pidana di mana hukuman dijatuhkan tanpa dipersoalkan tepat atau tidak. Untuk memperoleh putusan dengan penjatuhan hukuman dalam suatu perkara pidana, pelaku melakukan perbuatan pemberian hadiah atau janji, dan terhadap perbuatan pemberian hadiah atau janji dengan maksud tersebut dikenakan hukum. Saya lanjutkan. Pasal 211, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kekerasan terhadap pegawai negeri sipil, pasal 211, unsur-unsur memaksa seseorang pegawai negeri dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah menurut hukum. Memaksa merupakan suatu perbuatan di mana dipergunakan alat paksa. Memaksa adalah permintaan yang tidak akan dipenuhi atau ditaati, atau tidak akan bertindak atau mengalfakan apabila tidak dipergunakan alat paksa terhadap orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa menyerah karena alat paksa dipergunakan terhadapnya. Objeknya dari paksaan adalah seorang pegawai negeri dengan tujuan melaksanakan atau mengalfakan pekerjaan jabatan. Maka dari itu, pegawai negeri itu harus dilindungi. Dalam paksaan ini harus dipergunakan alat-alat paksa yang terdiri atas kekerasan atau ancaman kekerasan. Teman-teman dapat melihat penjelasan pasal 365 ayat 1. Oke. Saya kembali melanjutkan bahwa untuk melakukan perbuatan jabatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah menurut hukum, tetapi dalam memaksa untuk mengalfakan atau untuk tidak melakukan pekerjaan jabatan, perbuatan memaksa untuk mengalfakan atau untuk tidak melakukan pekerjaan jabatan yang tidak sah menurut hukum tidak dapat dihukum. Paksaan yang menghalang-halangi seseorang pegawai negeri untuk melakukan pekerjaan jabatannya yang tidak sah berdasarkan hukum merupakan perbuatan yang tidak dapat dihukum. Dengan demikian, perbuatan memaksa pegawai negeri untuk tidak melakukan atau mengalfakan terbatas pada tindakan-tindakan sah berdasarkan hukum maupun tindakan-tindakan yang melawan hukum. Pekerjaan jabatan tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang terletak dalam batas-batas dan kewenangan yang dimiliki oleh pegawai negeri itu, tetapi termasuk juga segala tindakan yang dilakukan seseorang pegawai negeri secara melawan hukum menurut keadaan atau tindakan-tindakan
mana menurut sifat yang tampak termasuk dalam lingkungan jabatannya. Mengalfakan dapat diartikan juga memperlambat, tetapi tidak setiap perbuatan memperlambat adalah mengalfakan. Memperlambat dapat dinyatakan mengalfakan sesuatu pekerjaan apabila untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Sesuatu pekerjaan harus dilakukan secara segera atau dalam jangka waktu tertentu. Mengalfakan selalu berhubungan dengan pekerjaan yang dimulai. Oke, kembali saya lanjutkan ya. Pasal 212, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seseorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Oke, melawan terhadap tindakan pegawai negeri. Pasal 212. Nah, pasalnya Wiro Sableng ini ya buat teman-teman ya. Pasal 212. Oke. Unsur-unsurnya. Melawan seseorang pegawai negeri yang sedang mengerjakan jabatannya dengan sah, atau melawan orang yang pada waktu membantu seseorang pegawai negeri yang karena kewajibannya menurut undang-undang, atau karena permintaan pegawai negeri itu dengan kekerasan atau ancaman Lanjut, melawan seseorang pegawai negeri yang sedang mengerjakan jabatannya. Nah, saya kemudian akan menguraikan lagi terhadap suatu perbuatan seseorang yang melawan seorang pegawai negeri yang sedang mengerjakan jabatannya. Saya bakar rokok dulu ya buat teman-teman, para sahabat. Perbuatan yang melawan seorang pegawai negeri menurut sifatnya bertujuan untuk menghalang-halangi tindakan-tindakan jabatan dari seseorang pegawai negeri. Melawan hanya dapat dilakukan terhadap tindakan-tindakan dari seseorang pegawai negeri, tetapi bukan melawan seseorang pegawai. Hingga seharusnya melawan terhadap tindakan-tindakan dari seorang pegawai tidak dapat dilakukan perbuatan melawan. Pada pegawai negeri terdapat inisiatif, sedangkan dalam pasal 211 inisiatif terdapat pada pelaku. Contohnya, ini contoh ya teman-teman. A ditangkap oleh petugas polisi, tetapi sewaktu ditangkap, A menentang tindakan penangkapan itu. Dalam hal ini, A melawan terhadap tindakan seorang petugas polisi. A ditangkap tetapi temannya B melawan terhadap tindakan penangkapan ini. Dalam hal mana B melawan terhadap tindakan seseorang. Perbuatan yang melawan terhadap tindakan seseorang pegawai negeri dapat juga dinyatakan sebagai perbuatan membangkang terhadap tindakan seseorang pegawai negeri. Perlawanan atau pembangkangan dilakukan setelah tindakan seseorang pegawai negeri dimulai atau sepanjang tindakan itu berlangsung. Melawan terhadap seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya dalam melaksanakan jabatannya secara sah, meliputi juga kehendak untuk menghalangi seseorang pegawai negeri di dalam tindakan-tindakannya. Tujuannya pelaku adalah melawan seseorang pegawai negeri tidak perlu mengetahui bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatannya. Perbuatan yang dilarang adalah melawan seseorang pegawai negeri yang sedang melakukan jabatannya. Tujuan pelaku adalah melawan pegawai negeri apakah melakukan jabatannya itu merupakan tindakan sah berdasarkan hukum. Tidak perlu diketahui oleh pelaku, tetapi pelaku harus tahu bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaan jabatan, mengerjakan jabatannya yang sah. Oke, saya akan bahas lagi. Tidak semua tindakan dilakukan oleh seseorang pegawai negeri adalah mengerjakan jabatannya. Meskipun tindakan berhubungan dengan pekerjaan jabatannya, mengerjakan jabatannya adalah tindakan-tindakan yang menampakkan sifat hukum publik dari seorang pegawai negeri. Hanya mengerjakan jabatannya yang sah berdasarkan hukum, memberikan jaminan atau perlindungan bagi seorang pegawai negeri terhadap perlawanan dari orang lain. Lanjut, untuk keabsahan dari suatu perbuatan pekerjaan jabatan dipersyaratkan pertama-tama bahwa pegawai negeri itu tidak melakukan sesuatu tindakan yang terletak di luar lingkungan pekerjaannya yang timbul dari jabatannya atau tugasnya. Barang siapa yang melanggar wewenang dari pegawai negeri lain tidak akan berada secara pasti dalam melakukan pekerjaannya.
Ternyata dalam praktek sulit untuk menentukan batas dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang pegawai negeri yang membutuhkan perlindungan atas tindakan-tindakan tersebut. Berhubungan kehidupan masyarakat yang kompleks ini tidak dapat memberikan batasan yang secara tegas dan tajam. Ini persoalannya teman-teman. Perluasan dari hukum publik maupun pengaturan hukum tak tertulis yang merupakan suatu kesatuan hukum atau yang melembaga seringkali menimbulkan persoalan antara asas berdasarkan hukum yang berlaku atau Wegmeet-Hey dan ajaran atau kewajiban Plattmeet-Hissler, tetapi tidak dapat disangkal bahwa badan-badan penguasa mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hukum masing-masing. Mereka dapat memaksanya sesuatu dengan ketentuan hukum yang mengharuskan dengan sarana yang diberikan untuk hal tersebut oleh hukum, tetapi sarana tersebut tidak akan sempurna. Kesempurnaan itu akan menimbulkan peningkatan dalam jumlah peraturan undang-undang di bidang hukum publik. Dan ternyata kita temui masih banyak hal-hal dalam hukum adat yang dapat dipergunakan sebagai sarana bagi penguasa dalam mempertahankan hukum itu. Ada sarana yang secara tegas dinyatakan dalam suatu peraturan, tetapi akan terdapat juga sarana-sarana yang timbul sebagai yang ditarik dalam peraturan-peraturan yang kurang tegas. Memberikan sarana-sarana itu bahkan juga timbul dalam hukum adat. Sejauh mana sarana-sarana itu dapat dipergunakan untuk mempertahankan hukum, hal ini akan menimbulkan pengurangan dalam jumlah peraturan yang secara tegas memberikan sarana tersebut, tetapi akan meningkatkan jumlah sarana yang timbul dari kesimpulan yang ditarik dari peraturan perundang-undangan, atau akan meningkatkan jumlah sarana yang berasal dari hukum tata. Di dalam praktek, sarana-sarana tersebut tidak dilarang untuk dipergunakan dalam mempertahankan hukum, asal merupakan sarana yang patut dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menimbulkan keraguan-raguan dalam pelaksanaannya, lebih-lebih mengenai penggunaan sarana itu terhadap kemerdekaan seseorang. Misalnya, seseorang diketemukan mabuk di jalan umum. Orang mana karenanya melanggar ketentuan pasal 492. Kemudian orang mabuk itu dikenakan tindakan penahanan sampai sadar kembali. Apakah tindakan penahanan ini merupakan tindakan yang patut? Tentunya tindakan ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktek hal ini tidak pernah dipersoalkan. Andai kata pun dipersoalkan, jawabannya seringkali tidak tegas, seakan-akan merupakan tindakan yang sah berdasarkan hukum. Sebaliknya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai sarana atau mempertahankan hukum, tentunya anggota kepolisian akan menerima celaan. Hal tersebut karena tidak dapat dipergunakan sebagai alasan tidak melakukan tindakan. Bekerja dalam melaksanakan jabatannya secara sah adalah tindakan atau pekerjaan jabatan yang dilakukan oleh seseorang pegawai negeri, diperkenankan untuk dipergunakan di dalam masalah-masalah yang telah ditentukan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sepanjang tindakan itu adalah sah berdasarkan hukum dan dilakukan karena terpaksa atau yang dilakukan secara terpaksa dan kebutuhan, berarti dianggap bukan suatu perbuatan yang melawan hukum ya, buat para sahabat ya. Oke, kekerasan atau ancaman kekerasan. Saya kemudian akan menjelaskan lagi bahwa perbuatan melawan tampak karena penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pada kekerasan terdapat tindakan fisik yang nyata terhadap pegawai negeri, hingga pelaksanaan pekerjaan jabatannya secara fisik tidak mungkin dapat diselesaikan atau psikis, karena kekerasan itu dapat menimbulkan ketakutan akan kekerasan yang lebih besar, hingga karenanya pegawai negeri itu menghentikan penyelesaian pekerjaannya atau membatalkan penyelesaiannya pekerjaannya. Pada ancaman dengan kekerasan hanya terdapat paksaan secara psikis saja. Kekerasan atau ancaman kekerasan karena sifatnya hanya dapat ditunjukkan terhadap manusia saja. Terhadap siapa pelaku melawan, penyentuhan fisik seorang pegawai negeri tidak perlu terjadi. Misalnya, contoh ya buat para sahabat ya, seorang berusaha membebaskan temannya yang ditangkap dari pegawai negeri, yang menangkapnya atau menarik temannya yang tertangkap dari pegangan pegawai negeri yang menangkapnya. Kedua perbuatan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan. Oke, lanjut. Orang-orang yang membantu pegawai negeri karena kewajibannya menurut undang-undang,
Karena permintaan pegawai negeri, orang yang membantu pegawai negeri ini melakukan perbuatan bantuan sebagai lanjutan dari tindakan dari seorang pegawai negeri. Seorang diwajibkan membantu berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Misalnya, kewajiban melapor kepada penegak hukum dalam hal terjadi beberapa tindak pidana tertentu diketahuinya. Kejahatan jabatan. Oke, kita membahas kejahatan jabatan ya buat para teman-teman, para sahabat. Pasal 413. Seorang komandan angkatan bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penolakan bantuan oleh Panglima Peran. Pasal 413. Unsur-unsur. Panglima ABRI menolak atau dengan sengaja mengalfakan untuk mempergunakan kekuatan yang di bawah perintahnya untuk memenuhi permintaan yang sah dari kepala pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tentang pemerintah daerah terdapat ketentuan bahwa kepala pemerintah daerah dapat meminta bantuan angkatan bersenjata. Pasal 414. Seseorang pejabat yang sengaja minta bantuan angkatan bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. 2. Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 414. Unsur-unsurnya. Ayat 1. Pegawai negeri minta bantuan ABRI untuk menentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perintah yang sah dari kuasa umum atau keputusan hakim atau surat perintah hakim, denda dengan sengaja. Ayat 2. Apabila pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut terhambat atau terganggu karena perbuatan tersebut di atas, maka hal ini memperberat ancaman hukuman yang tersebut dalam ayat 1. Kejahatan ini berhubungan dengan pegawai negeri yang meminta bantuan dari angkatan bersenjata tidak dipersoalkan apakah ia mempunyai wewenang akan hal itu atau tidak, maupun dalam hal itu bertindak di luar lingkup wewenang jabatan. Oke, lanjut. Menentang terhadap pelaksanaan dari sesuatu yang hendak dihalang-halangi tidak perlu yang berhubungan dengan pekerjaan dalam jabatannya, hanya karena ia adalah seorang pegawai negeri dan ia melakukan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri. Juga apabila ia meminta bantuan untuk menghalangi penangkapan atau pegawai negeri itu, maka perbuatan itu merupakan kejahatan ini. Pegawai negeri itu harus dengan sengaja melakukan perbuatan itu, dan dengan sengaja itu ditunjukkan terhadap perbuatan menentang perintah berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan. Pasal 415. Oke, menjelaskan bahwa seseorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penggelapan barang oleh pegawai negeri. Pasal 15. Unsur-unsur. Nah, ini unsur-unsurnya ya. Pegawai negeri atau orang lain diwajibkan untuk selalu sementara menjalankan suatu jabatan umum, menggelapkan uang atau kertas berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam hal itu dengan sengaja. Perbuatan dilarang dalam pasal 415 ini adalah penggelapan uang dan surat berharga, membiarkan uang dan surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, menolong orang lain dalam kedua. Lanjut, adalah penggelapan dalam pasal ini hanya dapat dilakukan terhadap barang yang dikuasai oleh pelaku atau terhadap barang yang sudah ada pada pelaku, dan barang itu harus dimasukkan untuk dimiliki secara melawan hukum. Hingga penggelapan di sini hampir sama dengan penggelapan dalam pasal 372. Menggelapkan karena menghilangkan adalah perbuatan membuat hilang barang yang ada dalam kekuasaannya. Menggelapkan adalah perbuatan yang menyebabkan uang atau barang hilang dari tempat di mana uang itu harus ada, atau barang atau uang itu ada di luar kekuasaannya dari orang yang mempunyai kekuasaan atau uang atau barang itu. Menahan semata-mata berita acara oleh pegawai negeri tidak dapat dinyatakan sebagai penggelapan. Arets Air tahun 1896. Perbuatan membiarkan orang lain menggelapkan atau menghilangkan merupakan perbuatan memberi bantuan secara pasif. Berhubungan pelaku mempunyai kewajiban untuk menyimpan atau menjaga supaya tidak hilang. Dalam hal membiarkan ini, perbuatan memberi bantuan dinyatakan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Jabatan umum dalam hal ini berarti jabatan dalam pemerintah pusat maupun. Oke, lanjut ya.
Pasal 416, seseorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan sesuatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Pasal 416 unsur-unsurnya, pegawai negeri itu adalah orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan sesuatu jabatan umum, membuat buku atau daftar palsu, atau memalsukan buku atau daftar, atau yang semata-mata pemeriksaan tata usaha dengan sengaja, perbuatan membuat buku atau daftar palsu atau perbuatan memalsukan buku atau daftar mempunyai pengertian sama dengan yang tersebut dalam pasal 263. Perbuatan pemalsuan ditunjukkan untuk memperdaya pemeriksaan administratif terhadap buku dan daftar. Hal ini menunjukkan bahwa buku dan daftar terletak di bidang administrasi yang diikuti secara terus-menerus. Pemeriksaan atas administrasi adalah pemeriksaan oleh seseorang pegawai negeri terhadap pegawai negeri lain dan ditujukan diberikan kepada buku register oleh mereka yang menyelenggarakan pengawasan atau yang berwenang memberikan peraturan dalam pasal 418. Seseorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hadiah atau janji yang diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya berhubungan dengan jabatan atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 4.500. Penerimaan suap oleh pegawai negeri, pasal 418, unsur-unsurnya. Ini unsur-unsurnya ya. Pegawai negeri menerima hadiah atau perjanjian sedangkan ia tahu atau patut dapat disangka bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau menjanjikan itu berhubungan dengan jabatan. Selanjutnya, pasal 417. Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak dan hakimi tak dapat dipakai barang-barang itu atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 17 unsur-unsurnya, pegawai negeri atau orang lain diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, menggelapkan atau menghancurkan, merusak atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menjadi tanda keyakinan atau bukti-bukti bagi kuasa yang berhak, akte-akte, surat-surat atau daftar-daftar yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang, akte atau surat daftar tersebut di atas, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam kejahatan itu dengan sengaja. Pengertian menggelapkan dapat dibaca dalam penjelasan pasal 415. Barang yang dapat menjadi objek kejahatan pada pokoknya adalah barang yang sama dengan jenis barang yang tersebut dalam pasal 233. Penjelasan selanjutnya hampir sama dengan penjelasan Pasal ini menentukan seseorang pegawai negeri dapat dihukum apabila ia menerima hadiah atau janji dengan tujuan hanya untuk melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kewajibannya. Sedangkan dalam pasal 209 ditentukan bahwa hadiah atau janji diberikan kepada seseorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu digerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Orang yang memberikan hadiah atau janji itu hanya mempunyai maksud untuk memperoleh sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dari pegawai negeri. Hingga para pemberi hadiah atau janji cukup terdapat dugaan bahwa yang dikehendaki adalah bertentangan dengan kewajibannya, tetapi pegawai negeri itu harus mengetahui bahwa perbuatan itu dilakukan agar ia tidak akan melakukan sesuatu atau ia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pertentangan antara maksud atau tujuan pada pemberi hadiah atau janji dan pegawai negeri itu menimbulkan akibat bahwa kekeliruan yang dibuat oleh pemberi hadiah atau janji tentang sifat daripada apa yang dikehendakinya tidak memberi pengaruh terhadap
terhadap dapatnya dihukum pegawai negeri itu. Apabila diartikan lain, maka tidak akan terdapat perbedaan antara pasal 418 dan pasal. Oke. Pengetahuan dari seorang pegawai negeri hanya dapat meliputi tentang tujuan bahwa ia akan melakukan sesuatu atau tidak akan melakukan sesuatu atas pemberian hadiah atau janji. Apabila kepada pegawai negeri itu telah diberikan sesuatu janji, maka terhadap apa yang dikehendaki oleh pemberi yang memberi janji tidak akan dinyatakan apakah hal itu merupakan perbuatan halal atau tidak halal. Tanpa pengetahuan tersebut di atas, pegawai negeri itu akan menyatakan bahwa pemberi janji itu mengira akan menerima sesuatu yang halal daripadanya terhadap hal mana pasal 418 tidak dapat diperlakukan. Dan sebaliknya dalam hal pegawai negeri itu tidak tahu juga bahwa pemberi janji itu akan memperoleh sesuatu yang tidak halal terhadap kasus ini tidak dapat diperlakukan ditautkan dengan pasal 419. Tentang pegawai negeri dapat dibaca dalam pasal 92 yang berbunyi, lanjut, yang diartikan dengan pegawai negeri adalah semua orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan menurut peraturan umum, dan termasuk juga orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota suatu dewan pembuat undang-undang, pemerintahan atau perwakilan yang dibentuk oleh atas nama pemerintah. Dalam pengertian pegawai negeri dan hakim termasuk hakim wasit. Dalam pengertian hakim termasuk mereka yang menjalankan kekuasaan mengadili tata usaha pemerintahan, demikian juga ketua dan anggota pengadilan agama. Semua orang yang menjadi anggota ABRI dianggap sebagai Pasal 419 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun seseorang pejabat 1. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 2. Yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pasal 419 unsur-unsurnya: pegawai negeri menerima hadiah atau janji sedangkan ia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya. Kedua, menerima hadiah sedangkan ia tahu bahwa hadiah yang diberikan kepadanya berhubungan ia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dalam jabatannya berlawanan dengan kewajibannya. Baca penjelasan pasal 418 ya teman-teman ya untuk lebih memperjelas lagi. Dalam pasal 419 ini ditentukan dua kejahatan yang dapat dibedakan satu sama lain. Karena ke-1 yang dilakukan sebelum perbuatan jabatan atau perbuatan yang melalaikan. Kedua, yang dilakukan setelah perbuatan jabatan, karenanya harus ditentukan terlebih dahulu jenis kejahatan yang dilakukan antara kedua kejahatan itu. Dalam pasal ini ditentukan bahwa pemberian itu dikehendaki oleh pemberi. Perbuatan mana yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatan dari pegawai. Pasal 420 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. 1. Seseorang hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya. 2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan menerima hadiah atau janji padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. 2. Jika hadiah itu janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah itu janji diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 420 unsur-unsurnya. Ke-1, hakim. Hadiah atau janji diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan perkara yang diputuskan. Kedua, sebagai penasihat yang ditunjukkan menurut peraturan perundangan untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji sedangkan tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu. Ayat 2. Hakim ayat 1 ke 1, penasihat itu ayat 1 ke 2. Menerima hadiah atau janji sedangkan ia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya supaya dijatuhkan hukuman dalam perkara pidana. Teman-teman dapat melihat pada pasal penjelasan
pasal 2110. Kemudian pengertian pegawai negeri diperluas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat berbunyi, pegawai negeri yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima janji ataupun upah dari keuangan negara atau daerah, atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain yang dipergunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat. Ketentuan pasal 418 pada intinya melarang seseorang pegawai negeri untuk menerima hadiah atau janji pemberian mana mempunyai hubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri itu. Bahkan sesuatu perkiraan dari pemberian jasa bahwa terdapat hubungan dengan kekuasaan yang dimiliki saja sudah dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan pasal 421. Seseorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri pasal 421 unsur-unsurnya adalah 1. Pegawai negeri, 2. Memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau membiarkannya dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Penjelasannya teman-teman para sahabat dapat melihat pasal 418 dan pasal 212. Oke, lanjut ya. Pasal 22, seorang pejabat dalam suatu perkara pidana menggunakan barang paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan keterangan diancam dengan pidana penjara paling lama 4. Pasal 423, seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 24263 unsur-unsurnya adalah pegawai negeri memaksa seseorang untuk membiarkan sesuatu barang, membayar, menerima pembayaran dengan potongan sebagian, mengerjakan sendiri sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Ketentuan pasal ini termasuk juga dalam perbuatan penyalahgunaan kekuasaan. Baca penjelasan pasal 418 dan pasal 212 supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Lanjut ya. Pasal 424, seseorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 424 unsur-unsurnya adalah pegawai negeri memakai tanah negeri dengan hak milik dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Ketentuan pasal 424 merupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang pegawai negeri terhadap penggunaan hak atas sebidang tanah. Hak atas tanah harus sesuai dengan hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Pada umumnya pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya di bidang agraria, misalnya pejabat Ditjen Agraria, pejabat tertentu dari Depdagri, pegawai pemerintah daerah dapat. Oke, lanjut. Pasal 422 unsur-unsurnya adalah pegawai negeri menjalankan paksaan baik untuk memaksa orang supaya mengaku maupun untuk membujuk orang supaya memberi keterangan dalam perkara pidana. Ketentuan dalam pasal ini pada umumnya ditunjukkan kepada para penegak hukum, khususnya baik kepada penyidik maupun penuntut umum berhubungan perkara pidana sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ditangani oleh penyidik dan penuntut umum. Perbuatan dalam pasal ini termasuk dalam jenis penyalahgunaan kekuasaan. Oke, lanjut. Pemerasan oleh pegawai negeri. Pasal 425 unsur-unsurnya adalah pegawai negeri ke-1 ya, yang sedang menjalankan jabatannya meminta atau menerima atau menahan sesuatu dari pembayaran yang seolah-olah merupakan suatu hutang kepadanya sendiri atau kepada pegawai negeri lain atau kekas umum sedang ia tahu bahwa itu bukan hutang. Kedua, pegawai negeri dalam pelaksanaan jabatannya meminta atau menerima pekerjaan orang atau pemberi barang seolah-olah pekerjaan atau barang itu merupakan sesuatu hutang sedang ia tahu bahwa itu bukan hutang. Pegawai negeri ketiga, pegawai negeri menguasai hak atas tanah seolah-olah menurut peraturan tentang tanah yang dikuasai oleh negara sewaktu menjalankan jabatannya merugikan orang yang berhak sedangkan diketahui bahwa ia karenanya melakukan tindakan bertentangan dengan peraturan tersebut.
Kejahatan dalam pasal ini dikenal dalam bahasa Belanda sebagai Knevelrecht yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pemerasan wibawa. Dikatakan wibawa karena dalam perbuatan itu pegawai negeri itu sedang melakukan kewibawaannya sebagai pegawai negeri. Tentu tidak akan ada orang yang menegurnya atau lanjut. Pasal 425 diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Seseorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya. Seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya. 3. Seorang pejabat yang pada waktunya menjalankan tugas seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak, padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan. Oke, lanjut. Pasal ini memuat 3 jenis kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri, yaitu 1. Meminta, menerima, atau menahan dari pembayaran, meminta atau menerima pekerjaan atau pemberian barang. Ketiga, menguasai hak atas tanah yang dilakukan sewaktu pegawai negeri itu melakukan pekerjaan jabatannya. Untuk kejelasan dikemukakan contoh. Saya kemudian kemukakan contoh-contoh sebagai berikut. Ke-1, pegawai negeri yang mempunyai kewajiban melakukan pungutan seperti pegawai bea cukai, pajak, pegawai kereta api. Di samping pegawai negeri tersebut juga pegawai negeri lain yang tidak memiliki kewajiban atau wewenang memungut. Para pegawai tersebut memungut uang dari orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kewajiban membayarnya. Dipersyaratkan bahwa pemungutan uang itu harus ada dihubungkan dengan sesuatu pekerjaan dalam jabatannya, seakan-akan pada pekerjaan tersebut melekat sesuatu kewajiban membayar bagi orang-orang yang harus dilayani. Perbuatan ini dikenal sebagai pungli. Kedua dan ketiga, semua perbuatan harus dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaan dan pada pekerjaan dalam jabatan pegawai negeri itu seakan-akan melekat suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dihadapi dan harus dilayani, yaitu kedua, memberikan pekerjaan atau barang kepada pegawai negeri itu. Ketiga, memberikan hak atas tanahnya kepada pegawai negeri itu, meskipun pegawai negeri itu tidak berkewajiban untuk berwenang untuk hal tersebut di atas. Pasal 426. Seseorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Jika orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kesalahan atau kealpaan, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau pidana denda paling banyak 4 tahun. Lanjut. Melepaskan tahanan. Pasal 426. Unsur-unsurnya. Ayat 1. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kuasa umum atau keputusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang itu melarikan diri atau melepaskan orang itu atau menolong pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri dengan sengaja. Ayat 2. Jika orang tersebut dalam ayat 1 lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kehilapan pegawai negeri itu, kejahatan dalam pasal 426 ini hampir sama dengan kejahatan dalam pasal 223 tentang perbuatan yang menyangkut melepaskan tahanan. Perbedaannya hanya terletak dalam ketentuan perbuatan membiarkan orang itu melarikan diri, perbuatan mana tidak terdapat dalam pasal 223. Selanjutnya, teman-teman dapat membaca penjelasan di pasal 22 ya. Pasal 427 diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 1. Seseorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana yang sengaja tidak memenuhi permintaan atau menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi. 2. Seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana. Oke. 3. Seorang penjahat yang bersalah atau alfa menyebabkan apa yang dirumuskan pada pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana
paling banyak. Oke, lanjut. Tidak memenuhi permintaan untuk melaporkan tentang penahanan yang tidak sah. Pasal 427 unsur-unsurnya. Ayat 1, pegawai negeri ke-1 ya, yang diwajibkan menyidik tindak pidana tidak melaporkan atas permintaan bahwa seseorang telah ditahan dengan melawan hukum atau tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada atasannya dengan sengaja. Kedua, pegawai negeri yang setelah mengetahui pada waktunya melakukan pekerjaannya bahwa seseorang telah ditahan dengan melawan hukum tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pegawai penyidik dengan sengaja. Ayat 2, pegawai negeri karena kehilapan menyebabkan perbuatan yang diterangkan dalam pasal. Oke, lanjut. Ketentuan dalam pasal ini merupakan tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah perbuatan-perbuatan penahanan yang tidak sah atau seseorang. Dalam ketentuan ke-1 mengenai tindak melaporkan atas permintaan dapat ditetapkan bahwa permintaan itu tidak perlu merupakan suatu permintaan jabatan, tetapi setiap permintaan dari siapapun yang ditujukan kepada pegawai negeri itu, dan permintaan itu harus berdasarkan atas ketentuan undang-undang berhubungan permintaan yang tidak sah, tidak perlu dipenuhi oleh. Lanjut ya. Melakukan kesalahan. Karenanya permintaan ini akan berbentuk suatu laporan atau pengaduan tentang penahanan yang tidak sah. Apabila pegawai negeri itu tidak memenuhi laporan atau pengaduan itu, maka ia akan diperlakukan ketentuan dalam pasal 427 ini. Apabila pegawai negeri itu dengan sengaja tidak segera melaporkan kepada atasannya. Dalam ketentuan kedua, pegawai negeri itu dapat dihukum apabila ia dalam pelaksanaan tugasnya mengetahui tentang penahanan yang tidak sah dan ia mendiamkannya atau tidak memberitahu hal yang telah diketahuinya kepada penyidik. Pengetahuan itu diperoleh dalam pelaksanaan pekerjaannya ataupun pengetahuan itu terletak dalam lingkungan pekerjaannya. Dalam hal ini harus diartikan bahwa sewaktu yang melakukan tindakan selanjutnya pegawai negeri itu mengetahui penahanan tidak sah. Misalnya, seseorang jaksa mengetahui dari berkas-berkas yang ia sedang pelajari bahwa seorang telah dikenakan tindakan penahanan secara. Pasal 428 diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan seseorang kepada lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seseorang kepada kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk atau akta-akta yang menurut aturan umum harus untuk memasukkan orang di situ. Pasal 428 unsur-unsurnya. Kepala lembaga pemasyarakatan, kepala lembaga pendidikan anak, kepala rumah sakit gila menolak memenuhi permintaan yang sah agar menunjukkan orang yang dimasukkan ke dalam rumah itu, memperlihatkan daftar nama orang yang dimasukkan ke dalam rumah itu atau surat bukti atau akta yang menurut peraturan umum harus dicatat dalam daftar atau surat bukti itu. Kejahatan dalam pasal 428 hampir sama dengan pasal 427. Perbedaannya terletak dalam orang-orang yang melakukannya. Kejahatan dalam pasal 48 hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri tertentu saja, yaitu kepala lembaga pemasyarakatan, kepala lembaga pendidikan anak, kepala rumah sakit gila. Di luar jenis orang-orang ini, pasal ini tidak. Perbuatan melampaui wewenang yang dimiliki. Pasal 429 unsur-unsur. Ayat 1, pegawai negeri memasuki rumah atau ruangan atau memasuki perkara yang tertutup yang dipakai orang lain tanpa izin orang itu dengan melampaui kekuasaan atau tidak memperhatikan cara yang ditentukan oleh undang-undang, atau jika pegawai negeri itu berada di tempat itu dengan melawan hukum dan tidak pergi dengan segera dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang itu. Ayat 2, pegawai negeri memeriksa atau menyita surat buku atau surat lain pada waktu menggeledah rumah dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Kejahatan dalam pasal 429 adalah mirip dengan kejahatan pasal 167. Perbedaannya terletak bahwa kejahatan pasal 429 ini dilakukan oleh seseorang pegawai negeri dengan melampaui wewenangnya yang dimiliki atau tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam ayat 2, seseorang pegawai negeri dapat dihukum apabila ia melakukan penyitaan atas surat atau tulisan tanpa memiliki wewenang atau tanpa memperhatikan cara-cara yang telah ditentukan. Pasal 430, seseorang pejabat yang melampaui kekuasaannya menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. 2.
Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya menyuruh seseorang pejabat, telepon atau orang lain yang diberi tugas untuk keperluan umum memberikan keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantara lembaga itu. Pasal 430 unsur-unsurnya ayat 1, pegawai negeri dengan melampaui kekuasaan menyuruh, menunjukkan, menyita surat tulisan, kartu pos, surat lain atau paket yang diserahkan kepada kantor umum atau pengiriman atau kabar telegram yang ada pada tangan kantor telegram atau pada tangan orang lain yang melakukan pekerjaan telegram untuk kepentingannya. Ayat 2, pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya menyuruh pegawai telepon atau orang yang dibebani pekerjaan melayani telepon untuk kepentingan umum untuk memberi keterangan kepadanya tentang percakapan yang dilakukan dengan perantara. Lanjut ya. Pasal 431. Seorang pejabat atau suatu lembaga pengangkutan umum yang sengaja dan melawan hukum membuka suatu surat barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Pasal 431 mempunyai unsur-unsur, yaitu 1, pegawai negeri dari suatu lembaga umum atau pengiriman membuka sesuatu surat tulisan barang yang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu atau memeriksa isinya atau memberitahu isinya itu kepada orang lain dengan sengaja. Oke, lanjut ya. Pasal 432 ayat 1, seseorang penjahat atau suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak surat tertutup, kartu pos, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan atau menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang atau sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Oke, ayat 2-nya, jika surat atau barang itu bernilai uang, maka kepemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Pasal 432 unsur-unsurnya. Ayat 1, pegawai negeri dari suatu lembaga umum atau pengiriman. 2, memberikan kepada orang lain daripada yang berhak. 3, suatu surat tulisan pos, surat lain atau paket diserahkan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat tulisan, kartu pos, surat lain atau paket itu, atau mengambil barang yang ada di dalam itu untuk diri sendiri dengan sengaja. Ayat 2, mengambil untuk diri sendiri surat atau barang. Pasal 433, seseorang pejabat telegraf atau telepon atau orang lain yang ditugasi menguasai pekerjaan telegraf atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum diancam dengan 1, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun jika ia dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan telegraf atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan melawan hukum membuka, membaca atau memberitahukan kabar telegraf atau telepon kepada orang lain. Ayat 2, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun jika ia dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi sesuatu berita telegram atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegram, telepon atau pada lembaga semacam itu. Nah, pasal 433 ini memiliki unsur-unsur ya teman-teman ya. 1, pegawai negeri, pejabat kantor telegram atau telepon, atau orang lain yang wajib mengawasi atau wajib melakukan pekerjaan pada kantor telegram atau telepon yang dipergunakan bagi kepentingan umum dengan melawan hukum. Ke-1, memberitahu kepada orang lain berita yang diserahkan kepadanya kantor telegram atau telepon atau kantor semacam itu dengan sengaja dengan melawan hukum, atau membuka atau membaca kabar telegram atau telepon, memberitahukan isi kabar itu kepada orang lain dengan sengaja dengan melawan hukum. Kedua, memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, atau menghancurkan, membinasakan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isinya atau kabar telegram atau telepon yang diserahkan kepada kantor telegram, telepon atau kantor semacam itu. Oke, lanjut. Pasal 434. Seseorang pejabat atau suatu lembaga pengetahuan umum, seorang pejabat telegram atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433 yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan pasal 431, 433 atau membantu orang lain dalam perbuatan itu diancam dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 434 unsur-unsurnya: pegawai negeri dari lembaga untuk pengirimnya, atau pegawai negeri dari kantor telegram atau telepon, atau seorang lain yang dimaksud pada pasal 433, atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam perbuatan tersebut dalam pasal 431, 433 di... Oke, selanjutnya
selanjutnya pasal 436 pasal 436, barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ayat 2. Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Mengawinkan seseorang tidak sah. Pasal 438 unsur-unsurnya adalah ayat 1, yang berkuasa untuk mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak. Kedua, mengawinkan seseorang sedangkan ia tahu bahwa perkawinan yang ada dari orang itu merupakan halang yang sah bagi dia untuk kawin lagi. Ayat 2, yang berkuasa untuk mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak. Mengawinkan seseorang sedangkan ia tahu bahwa ada halangan syah yang lain untuk. Pasal 437, dalam hal pemidaan berdasarkan pasal 415, 419, 420, 423, 434, 425, 432 ayat penghabisan dan pasal 436 ayat pertama dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 3 dan 4. Hukuman tambahan pasal 437. Ketentuan dalam pasal ini memberikan kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan pencabutan hak tersebut pada pasal 35 nomor 3 dan 4, yaitu memilih dan untuk dipilih dalam pemilihan yang diselenggarakan karena peraturan perundang-undangan umum, menjadi penasihat atau wali pengawas atau pengampu pengawas atas orang lain daripada anaknya sendiri dalam hal kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tersebut dalam pasal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432 ayat 2 dan pasal 436. Lanjut. Oke, dari teman-teman apa yang saya bahasakan tadi dan saya bahas secara ringkas dan secara cepat ya. Saya meyakini bahwa apa yang saya sampaikan itu jauh daripada kata kesempurnaan, sehingga buat saya untuk kemudian melakukan pembahasan ini dan merampungkan materi ini sesuai dengan apa yang saya pahami hari ini dan apa yang saya ketahui hari ini, sehingga ketika ada keliru daripada apa yang saya telah sampaikan tadi menjadi hal yang harus kita perbaiki bersama. Dan saya juga masih sebagai sosok yang masih belajar dalam pengetahuan ilmu hukum yang ada di negara Indonesia, sehingga saya meminta teman-teman untuk kemudian berkomentar di bawah ini guna untuk memberikan masukan-masukan kepada kami agar ketika kami memberikan pembahasan ke depannya lebih baik dan lebih mempunyai norma-norma hukum yang lebih baik lagi untuk teman-teman dapatkan. Saya akhiri, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam Official Novail, salam ruang kita. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.